Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ahad, Ahmad, Muhammad atau tentang ruh. Jadi mungkin ini masalahnya agak berat ya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon kepada winners atau penonton dan subscriber channel ini supaya ini jangan di skip ya. Jangan dilompati. Mari kita mulai. Al-Quran surah ke-61 As-Sof ayat 6. Allah berfirman, Wa isqala Isa bnu Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiram birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Di dalam kitab Al-Bajuri, ism sama dengan berasal dari kata al-alam atau ketinggian. Al-ismu kata awalnya adalah as-samu, artinya sama. Asumu sama artinya langit, berarti ia berada di atas, berada di ketinggian. Maka al-wasm juga berarti tanda-tanda agar dikenali. Nah, di dalam Quran surat As-Sof ayat 6 ini, ketinggian derajatnya bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad dapat kita artikan bahwa ketinggian derajatnya bernama Ahmad. Dalam bahasa Arab, orang yang konsisten kepada satu kebaikan disebut Hamid. Jika kebaikannya banyak, maka disebut Ahmad. Di dalam bahasa Arab, Hamidah, Hamadu, Hamdan itu berarti puji-pujian yang terpuji. Ahmad yang disampaikan oleh Isa di dalam surah As-Sof ini adalah Ahmad yang paling terpuji karena ketinggiannya. Di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sohihain atau kumpulan hadis sahih yang ketinggalan sehingga tidak dicantumkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Imam Hakim mencantumkan hadis bahwa Muhammad Rasulullah bersabda, kuntu nabiyan wa adam bainama inwatin wa adam mujadilun bainama inwatin. Aku Muhammad telah jadi nabi. Adam masih berupa tanah. Adam belum ada. Berarti di jagat alam raya ini sudah ada nabi sebelum bumi ini ada. Itulah Ahmad. Muhammad sudah menjadi Ahmad Nabiullah. Muhammad menjadi nabi bukan saat ia berumur 25 atau 40 tahun, tapi ia ada sebelum alam ini ada. Itulah alam ruh. Bahkan sebelum alam ruh, malaikat Jibril pun belum ada. Itulah sebabnya Jibril menjadi pelayannya Nabi Muhammad. Di alam spirit, jiwa atau ruh Muhammad adalah Ahmad. Nabi Isa yang dijuluki sebagai ruh Allah, Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah.
Ia sangat mengerti tentang hakikat Nabi Muhammad ini. Nabi Isa diberi panggilan sebagai Ruhullah atau Ruh Allah, berbicara menggunakan bahasa ruh, sehingga nama yang ia nubuatkan akan datang setelahnya, ia menyebutnya Ahmad. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ahmad yang paling terpuji karena ketinggiannya. Ahmad itulah hembusan Allahu ahad. Allahu ahad menghembuskan nyawa pertama, roh pertama di alam semesta ini bernama Ahmad. Nabi Muhammad pernah berkata, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Akulah Muhammad, akulah Ahmad. Muhammad adalah nama jasadnya. Ahmad adalah nama ruhnya. Winners atau para subscriber dan penonton channel ini, jika kita bermimpi berjumpa dengan nabi-nabi, wali, ataupun orang-orang suci, itu belum tentu nabi yang sebenarnya. Bisa jadi itu hanyalah bayangannya, bagaikan pantulan cerminnya. Itulah sebabnya apabila bermimpi berjumpa dengan para nabi, wali, atau orang suci, bahkan bermimpi jumpa malaikat, ketika bangun tidur, ucapkanlah Ahmad Ruhullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah memberitahukan bahwa manroni bil manami pakodroni fa inna syaitona la yatamatsalubi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah benar-benar melihatku, karena setan tidak bisa meniru aku. Ahmad Ruhullah, inilah syahadat sebelum alam ini ada. Ahli kalam menyebutnya alam azali. Wallahu a'lam. Winners, sebagai pelengkap video ini, berikut ini akan saya sampaikan satu bacaan sholawat yang ada orang menyebutnya sebagai sholawat kehidupan. Ada yang memberinya nama sholawat Nabi Isa. Ada pula orang yang menyebut sholawat ini sebagai sholawat Ahmad. Kita mulai ya. Allahumma sholli ala Rasulillahi Ahmad ibni Abdillah sholatan tuhyi bihal maut. Jadi bacaan sholawat ini memang menyebut nama Ahmad, bukan Muhammad, sehingga sholawat ini dijuluki sebagai sholawat Nabi Isa. Allahumma sholli ala Rasulillah Ahmad ibni Abdillah sholatan tuhyi bihal maut. Sholawat ini memiliki 4 khasiat. Pertama, barang siapa yang ingin mimpi berjumpa dengan orang yang diinginkan, lakukanlah tata caranya sebagai berikut. Sholat hajat 2 rakaat. Lalu setelah selesai sholat, ucapkan Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Boleh juga bacaan istighfarnya Astagfirullahaladzim la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu berikan bacaan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad, bertawasul.
ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti Rasulillah ajmain. Al-Fatihah. Selesai membaca Al-Fatihah 1 kali untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, lalu baca Al-Fatihah untuk orang yang diinginkan, yang ingin dijumpai. Misalnya kalau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, ingin mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, maka berdoa, ya Allah, berikanlah bacaan Al-Fatihah ini untuk Nabi Muhammad SAW agar berjumpa dengan saya di dalam mimpi saya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Kalau misalnya ingin berjumpa dengan saya Abdul Qadir Al-Jailani, begitu juga doanya. Ya Allah, berikanlah bacaan Al-Fatihah ini untuk saya Abdul Qadir Al-Jailani agar dapat berjumpa dengan saya dalam mimpi saya. Lalu baca Al-Fatihah. Atau kalau ingin mimpi berjumpa dengan kawan lama, misalnya namanya si Polan misalnya, maka berdoa, ya Allah, berikanlah bacaan Al-Fatihah ini untuk kawan lama saya si Polan agar bisa berjumpa dengan saya dalam mimpi saya malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai membaca Al-Fatihah itu, lalu ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kun sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah Ahmad ruhullah. Allahumma sholli ala Rasulillah Ahmad ibni Abdillah salatan tuhyi bihal maut. Allahumma sholli ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah salatan tuhyi bihal maut. Allahumma sholli ala Rasulillah Ahmad ibni Abdillah salatan tuhyi bihal maut. Nah, bacaan sholawatnya ini dibaca berulang-ulang sampai 1000 kali. Barang siapa yang melakukan ini, maka insya Allah pada malam tersebut akan dapat mimpi berjumpa dengan orang yang diinginkan dalam mimpinya. Sekaligus juga tidurnya akan mengalami mimpi yang benar, dijaga dari segala gangguan syaitan. Rumahnya atau tempat ia bertidur itu aman dari segala kejahatan. Dan kalaupun seandainya pada malam itu mati, maka matinya dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, bersolawat, dan insya Allah tidak bersyafaat dari Nabi Muhammad SAW. Khasiat yang kedua, bagi orang yang bekerja akan bekerja supaya karirnya cepat menanjak, cepat sukses, disukai oleh atasan atau majikan. Berguna pula buat bagi yang punya usaha supaya usahanya hidup, tidak mati, sesuai dengan kalimat bacaan salawat ini. Salatan tuhyi bihal maut. Salawat yang dapat menghidupkan segala yang mati, menghidupkan usaha, menghidupkan pekerjaan, karir, cita-cita. Maka pada setiap pagi boleh selesai sholat fajar sebelum subuh, boleh pula selesai sholat subuh, baca Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti Rasulillah ajmain. Al-Fatihah. Lalu baca Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kun sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah Ahmad ruhullah. Baru baca selawatnya, selawat kehidupan ini 313 kali. Allahumma sholli ala Rasulillah Ahmad ibni Abdillah salatan tuhyi bihal maut, dan seterusnya 313 kali.
Lalu khasiat yang ketiga ini buat tukang kusuk ya, atau tukang pijat atau tukang urut, supaya pijatannya itu memiliki daya kesembuhan untuk menyembuhkan pasiennya secara ampuh, mujarab, secara cepat. Atau buat siapapun yang bekerjanya banyak menggunakan tangan, selain tukang kusuk, tukang pijat, misalnya petani ya, petani yang menanam tanaman, kebun atau apa, supaya tanamannya lekas tumbuh subur, hidup. Nah, cara membacanya sebelum melakukan pekerjaan itu, sholawatnya ini dibaca sebelum melakukan pekerjaan itu. Kalau tukang pijat ya sebelum memijat, atau kalau jika menanam tanaman ya sebelum menanam. Lalu dan juga sambil melakukan pekerjaan itu, baca sholawatnya berulang-ulang. Misalnya sambil memijat, baca sholawatnya. Allahumma sholli ala rasulillah Ahmad ibni Abdillah sholatan tuhyi bihal maut. Baca di dalam hati pun tidak apa-apa, atau dibaca sambil berbisik juga tidak apa-apa. Tidak usah dihitung-hitung. Jadi sebanyak-banyaknya. Kalau sambil menanam ya ucapkan Allahumma sholli ala rasulillah Ahmad ibni Abdillah sholatan tuhyi bihal maut. Saksikan saja khasiatnya, apa yang akan terjadi ya. Tanaman tumbuh subur, orang yang sakit lekas sembuh, dan sebagainya. Lalu khasiat yang keempat, ini untuk dibaca dalam segala hal apapun, sambil berjalan, sambil berolahraga, sambil mencuci, sambil menyapu, sambil naik kendaraan, apakah sebagai pengemudi atau sebagai penumpang. Pokoknya dibaca sholawatnya dalam keadaan apapun. Di sepanjang hari itu tanpa hitungan, sebanyak-banyaknya membaca sholawat ini terus, maka hati-hati. Orang-orang yang lazim membaca sholawat ini secara terus-menerus sebanyak-banyaknya tanpa hitungan, maka ia akan bisa secara otomatis memiliki ilmu yang disebut sebagai ilmu sabdo pandito ratu, atau juga disebut ilmu sabdo alam. Ucapannya, segala yang terucap dari mulutnya akan bisa menjadi kenyataan. Doa-doanya akan mudah makbul. Yang penting sepanjang hari itu membaca sholawat ini berulang-ulang sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Allahumma sholli ala rasulillah Ahmad ibni Abdillah sholatan tuhyi bihal maut. Allahumma sholli ala rasulillah Ahmad ibni Abdillah sholatan tuhyi bihal maut. Allahumma sholli ala rasulillah Ahmad ibni Abdillah sholatan tuhyi bihal maut. Dibaca dalam hati pun tidak apa-apa. Saksikan apa yang akan terjadi. Baiklah, para winners atau pemirsa maupun subscriber channel YouTube ini, bagi yang ingin serius mengamalkan ini secara istiqomah, rutin, benar-benar rutin, tidak, istilahnya bukan angat-angat tai ayam, jadi harus benar-benar rutin.